Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Sri Atun SPD. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan guru tertentu Peloting 1, jurusan bimbingan konseling pada LP3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan nomor induk mahasiswa 25044610 dan juga saya mengajar di MI Miftahul Ulum Pudak. Pada hari ini Rabu tanggal 27 Agustus tahun 2025 saya akan mengadakan uji kinerja bimbingan individual pada murid kelas 3 di MI Miftahul Ulum Pudak dengan topik masalah belum lancar membaca dan menulis. Demikian perkenalan saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Nih sana, silahkan Ya. duduk. Silahkan duduk sana. Apa kabar sana? Baik. Nah, tadi belajar ya di kelas Kelas 3. ya, belajar apa? Belajar bahasa Indonesia Sama ibu siapa? bersama Ibu Rusiana. Ya, tahu nggak kenapa ibu panggil? Tidak tahu. Oh, ini ada laporan dari guru wali kelas sama guru mata pelajaran. Katanya Sana sering ini nih, membaca sama menulis belum lancar. Benar? Ya, Ya. Mau nggak ibu bimbing hari ini? mau. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu agar apapun yang kita kerjakan hari ini atau bimbingan ibu hari ini mendapat nilai berkah dan mendapatkan membuahkan hasil yang baik. Mari kita... Baiklah, sebelum kita mengadakan bimbingan hari ini, Ibu ingin kita berdoa bersama. Baik, Ibu pimpin doanya. Ya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit kenapa Sana Ibu panggil. Karena ada laporan dari wali kelas dan guru mata pelajaran karena belum begitu lancar membaca dan menulis. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu apa itu arti dari bimbingan konseling pada hari ini, yaitu antara Ibu dan sebagai konselor dan Sana sebagai konsili adalah yang bermasalah. Hari ini Sana punya masalah mengenai belum lancar membaca dan menulis. Ibu akan membimbing dan mengarahkan Sana agar lebih baik mau belajar membaca dan menulis supaya lancar dan menjadi murid yang baik. Oke, sebelumnya Ibu akan juga menjelaskan tentang asas. Dalam konseling ini individual ada bermacam-macam asas. Yang pertama yaitu kesukarelaan. Artinya dengan ikhlas hati Sanah mau dibimbing Ibu, benar? Benar. Ya. Yang kedua kerahasiaan. Apapun yang terjadi antara Sanah atau yang dialami Sanah, Ibu tidak akan menceritakan kepada orang lain. Yang ketiga adalah keterbukaan. Keterbukaan itu artinya Sana harus berkata jujur yang sebenarnya terjadi agar masalah yang kita hadapi atau kita ingin selesaikan tercapai atau berhasil. Baiklah. Untuk itu Ibu ingin Sana membuat suatu surat pernyataan. Ibu sudah membuatkannya. Kemarin Ibu kan berkunjung ke rumah. Ya. Kan ada orang tua. Ibu sudah mendapat izin
persetujuan dari orang tua. Ada suratnya sudah ibu minta untuk membimbing Sanah menjadi atau lebih baik mau membaca dan menulis. Ini orang tua Sanah sudah memberikan fungsi sebagai guru untuk bisa membimbing Sanah. Ini ada suratnya sudah. Dan hari ini ibu akan membuat pernyataan tentang Sanah. Saya yang bernama, saya bantu bacanya. Ya, nama Nur Hasanah, jenis perempuan, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Pudak RT 1. Saya bersedia untuk setuju terlibat dalam konseling pada hari ini yang dilakukan oleh ibu bersama Sanah agar mau dibimbing untuk bisa atau belajar lebih baik lagi agar bisa lancar membaca dan menulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tidak ada paksaan. Wassalam. Nih, tolong tanda tangan dulu di sini. Sini tanda tangan. Tanda tangan. Ya, terima kasih Cana. Sama-sama. Nah, kenapa atas pekerjaan atau kegiatan Sana setiap harinya? Menjaga adik dan bermain. Oh, ternyata Sana sering menjaga adik dan bermain-main. Jadi, nggak pernah belajar? Ya, Oh, untuk itu Sana akan ibu berikan waktu tambahan untuk belajar. Mau? mau. Nah, nanti mulai besok Sana mau nggak, kita kan satu desa. Untuk itu setiap habis asar mau nggak ke rumah ibu untuk belajar membaca dan menulis. Nah, agar Sana lebih lancar membaca dan menulisnya. Mau? Mau. Ya, jadi kita akan memulainya mulai besok ya, supaya Sana bisa membaca dan menulis. Di sini ibu akan mengajarkan beberapa teknik tentang pembelajaran membaca dan menulis. Nah, seperti kita nantinya membaca secara bersama-sama, mengenal huruf, mengenal angka, merangkai kata, dan sebagainya. Dan juga ibu akan mengidentifikasi pokok masalahnya dari mana segi mananya yang kurang bisa. Artinya belum terlalu memahami. Nah, di situ saya akan mengetahui apakah Sana karena malas atau bagaimana, karena kurang lancar membaca dan menulis sudah kelas 3. Nah, dan juga ada waktu, jangan banyak bermain. Mau? Mau. Ya, sepertinya Sana banyak-banyak beristirahat, jangan terlalu sibuk dengan kegiatan rumah. Membantu ibu ada? Ada. Kemana mama, bapak? Ada. Bekerja atau gimana? Bekerja. Bekerja. Jadi apa bapak? Bapak jadi polisi dan ibu jadi guru. Oh, tapi belum sempat ya untuk belajar membimbing Sanah untuk belajar. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Sanah ada kemauan untuk lebih giat lagi belajar membaca dan menulis. Untuk itu, mulai sekarang Sanah harus rajin belajar. Mau? Mau. Nah, setiap sore habis asar ke rumah ibu, biar ibu mengajarin Sanah untuk membaca dan menulis. Nah, kenapa? Biar Sanah merasa senang, merasa nyaman di sekolah, tidak malu
kalau Sanah belum bisa membaca dan menulis pasti merasa malu, dan tidak enak, kayak diperhatikan sama teman atau diolok-olok atau sebagainya. Untuk itu bersedia. Boleh gak Ibu ngetes dulu apa yang kurangnya dari masalah yang belum lancar membaca? Boleh coba Ibu lihat boleh. ini huruf apa? Huruf A, Ini ada benda apa? hmm, Apa ini? itu kaki, Kaki. Ini bacaannya apa? ayam, Ya, sesuai gambar. Jadi untuk memudahkan Sanah untuk membaca mengenali hurufnya dan juga ada gambarnya berupa ayam. Ayam. Ada bendanya jadi mudah mengenali huruf A, Y, A, Y, M. Ayam. Ini apa lagi? huruf B, B, A, ba, ba, ca. Baca. baca, D, ada. dah ada, F, A, fa. F, A, H, G, A, ga, ha. D, aga, H, Baca. baca, Dafa. dafa, Gaha. jaha. Nah, jadi ini semua kamu harus mengenali, ingat dengan hurufnya. Agar mudah mengingatnya, lihat gambarnya, lihat hurufnya. Dan setelah itu kamu akan mengingat huruf dan menulis. Coba Ibu mau tahu gimana tulisannya? A-nya gimana huruf A? Baca. Ayam, Ya, ayam. Alhamdulillah ternyata kamu kalau sedikit katanya bisa. Yang susah tuh apa? Merangkai. Ya, merangkai yang kalimat per kalimat yang panjang. Kalau per kata alhamdulillah sudah bisa. Cuma yang kurang itu merangkai kata yang panjang. Seperti di sini ada buku lagi, Ibu akan memberikan contoh. Nah, ini lihat ada buah apa ini? alpukat, Iya, ini sudah ada buahnya bernama alpukat. Agar kita memudahkan, lalu ada bahan bacaan avokat. Avocado. Bahasa Inggris berarti lah, avocado. ya. Coba baca sana lagi. Iringi Ibu. Kulitku berwarna hijau. Kulitku berwarna hijau. Buahku rasanya manis. Buahku rasanya manis. Isi buahku berwarna coklat. Isi buahku berwarna coklat. Aku kesukaan anak-anak. Aku kesukaan anak-anak. Bila musimku tiba, Bila musimku tiba, aku selalu ada di tukang buah. Mau Sanah nanti mengulang-ulangnya, belajar sendiri di rumah bersama ayah dan ibu. Tolong ayah dan ibu bantu Sanah agar bisa membaca. Coba Ibu pengen tahu mulai sedikit-sedikit kata. Sini sampai sini, sini sampai sini, sampai sini. Coba. Kulitku berwarna hijau. Nah, alhamdulillah bisa Sanah sudah. Artinya dengan giat atau mau belajar dan sudah Ibu bacakan, insya Allah mau tertera di pikiran Sanah. Apa yang Ibu ucap akan diulang oleh Sanah karena sudah ada gambarnya dan memudahkan untuk mengeja dan membacanya. Insya Allah dalam beberapa minggu ke depan, Sanah akan lancar membaca dan menulisnya. Coba Ibu melihat hasil tulisannya lagi. Tolong Sanah tuliskan dari sini sampai sini. Mulai.
Berdasarkan hasil analisis ibu dan interview ibu dan tes ibu semuanya, ternyata Sana sebenarnya bisa aja membaca dan juga menulis. Cuma karena pengaruh malas. Malas itu tadi apa? Di rumah selalu tidak pernah belajar. Ya enggak pernah belajar. Ya. Terus lagi pula ada kesibukan membantu orang tua menjaga adik. Nah, untuk itu mulai sekarang diberi waktu setiap sore habis asar sering-sering membaca buku dan menulis. Dan ibu bantu dan ibu bimbing. Mau kan? Mau. Ya, insya Allah dengan tidak malas lagi membaca dan menulis artinya sering. Sering itu tuh berulang-ulang, selalu ingin, akhirnya menjadi bisa. Orang yang tidak bisa membaca dan menulis itu yaitu tadi, karena kurangnya selalu kurang. Artinya tidak pernah ingin membaca dan menulis. Kalau sering-sering, insya Allah akan bisa. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah, di saat jam pelajaran, tetapi alangkah baiknya perlu bimbingan mama dan papa. Dan juga ada orang lain yang mengajari, seperti ibu yang akan membantu Sana untuk bisa membaca dan menulis. Ingat, 1 minggunya ibu maunya 2 kali saja, yaitu setiap hari Senin dan hari Sabtu. Mau? Mau. Ya, habis asar. Nah, kalau begitu setelah ini ibu akan ngetes lagi. Apabila Sana berhasil, ibu akan kasih hadiah. Mau kasih hadiah sama ibu? Mau. Nah, insya Allah ibu akan berikan suatu hadiah yang membuat Sana senang. Apa dulu kesukaan Sana? Buah-buahan. Oh, buah-buahan. Baik. Insya Allah ibu akan belikan buah-buahan. Insya Allah ya. Tapi Sana berjanji dulu mau rajin membaca dan menulis. Belajar membaca dan menulis. Nah, sekarang ibu ingin menguji lagi. Bagaimana tentang kemampuan menulis. Nah, menulis Sana. Ibu ingin tahu bagaimana menulisnya, apakah masih kurang atau yang bagaimana yang perlu ditingkatkan lagi. Contohnya, ibu akan kasih menulis nih, mulai sini sampai sini, sini dan sini. Coba tulis di bukunya ini. Coba ibu ingin tahu kemampuan menulisnya. Tolong tulis mulai sini. Nah, dia ini pensil. Nah, setelah ditulis kita akan membacanya. Nah, oke, terima kasih Sana. Mau nggak kita membaca bersama? Mau. Nah, ibu membacakan, Sana mengulangnya. Ini buku pelajaran yang ibu berikan ini mudah karena ada gambarnya, agar anak-anak suka melihatnya ataupun mempelajarinya. Contoh, car ini artinya mobil. Pensil, ada gambarnya pensil. Semangka, buku. Nah, begitu. Kalau satu kata
Sanah bisa aja sepertinya membaca ini. Yang susah itu merangkai kata yang Jam. panjang. Contoh seperti ini. Membaca suku kata yang berawalan B beserta latihannya. Nah, coba baca. Membaca suku kata yang berawalan B beserta latihannya. Nah, ternyata bisa aja. Sudah bisa Sanah membaca dan menulis sebenarnya. Cuma kenapa laporan dari wali kelas dan ibunya di saat pembelajaran Sanah tidak bisa atau kurang lancar? Kenapa? Ya, itu tadi apa? Mengantuk Mengantuk dan kurang kurang konsen. Seperti itu. Oh, alangkah baiknya Sanah harus disiplin waktu sekarang. Mau? Mau. Ya, nanti kalau sudah di rumah ada jadwalnya, misalkan bangun pagi jam berapa Sanah? Jam 7. Oh, jam 7 sempat gak untuk sembahyang subuh? Enggak sempat. Nah, mulai sekarang mau nggak Sanah belajar sembahyang sama orang tua, bangun lebih pagi, mau? Mau. Ya, agar kenapa bangun lebih pagi, lebih fresh atau lebih sehat bangun pagi itu, dan juga bisa melaksanakan sholat menuntun ke arah yang lebih baik. Dan juga Sanah ada waktu untuk belajar kalau bangun pagi. Karena kalau pagi itu belajar itu otak begitu fresh, mudah dicerna. Sepertinya Sanah menurut Ibu bisa sudah membaca sebenarnya, cuma itu tadi karena malas saja. Di saat seperti ini waktu Ibu bimbing, alhamdulillah bisa sudah membaca dan menulis. Yang belum lancarnya itu tadi, merangkai kata yang panjang. Kalau per kata-kata, alhamdulillah sudah bisa. Cuma itu tadi malas. Nah, supaya tidak malas dan tidak mudah capek, Ibu akan bantu setiap harinya. Mau? Mau. Ya udah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Ternyata alhamdulillah selesai sudah konseling Ibu hari ini. Bagaimana perasaannya? Apakah senang Senang. dan mau belajar lagi? Mau. Iya. Untuk itu Ibu berterima kasih karena mau datang ke ruangan Ibu untuk dibimbing. Tapi sebelumnya untuk mengakhiri pertemuan ini kita berdoa lagi, mau? Mau. Ya, Ibu pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi apa yang diingat? Ayo, setiap sore habis asar Ke rumah Ibu. ya untuk selalu belajar membaca dan menulis. Dan Ibu sudah minta izin kepada ayah dan Ibu untuk membimbing Sanah. Ya udah, untuk itu Sanah kembali ke kelas dan belajar lagi ya. Ibu banyak minta maaf kalau ada kata-kata Ibu salah dan juga banyak terima kasih. Mau ke ruang Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ya dah kembali sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.